mendesak pemerintah untuk menangkap Rizik Syihab sebagai pemecah belah umat dan masyarakat karena sering membuat gaduh dan onar. Meminta kepada pihak kepolisian yang cepat dan memenjarakan Fuad cucu PKI yang telah menghina guru kita bersama, guru tua. Pertikaian ini berawal dari persoalan nasabah alwi dan yang terbaru yaitu soal wacana pemberian gelar pahlawan kepada guru tua yang ditolak oleh kelompok Kiai Imaduddin dan para pengikutnya. Hal inilah yang memperpanjang perseteruan kedua kelompok ini yang memang sudah panas dari semenjak isu nasabah alwi yang menyeret para habib disebut bukan keturunan Nabi alias Habib palsu. Tentu di sisi pengikut HRS ini tentu menyakitkan. Tetapi kalau dilihat dari gaya ceramah mereka ini, perlahan sebagian masyarakat ikut meragukan bahwa mereka memang benar bukan keturunan Nabi akibat dinilai sering memprovokasi umat. Hari Senin kemarin sudah melaporkan narasi provokatif Rizik Syihab agar diproses secara hukum. Negara kita adalah negara hukum, panglimanya adalah panglima hukum. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo. Biarkan para aparat hukum yang kemudian memandang apakah ini pantas untuk dilanjutkan ataukah tidak. Orang Nusantara enggak orang pintar semua, jadi ngerti lah. Nggak usah seperti maling lempar sembunyi tangan. Orang mereka yang gubur PKI di Indonesia mereka kok. Jadi nggak masuk akal lah. Di mana seorang Gus Fuad sudah memohon maaf dan mengklarifikasi. Nah, sabkul lisan itu lisan yang terlanjur bicara itu kan harus ditanyakan maksudnya seperti apa. Ketika Sohibul Kalam ini menerangkan maksud saya seperti itu, maka maksud yang disarah itulah yang kemudian yang harus diterima. Dan ini adalah luar biasa seorang Gus Fuad, di mana dalam masa perjuangan mengangkat harkat derajat martabat bangsa Nusantara dari sementara pengakuan sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi namun tidak terbukti, tetapi ketika ada bersinggungan Gus Fuad langsung mohon maaf. Itu adalah ciri bangsa Nusantara yang mempunyai peradaban dan akhlak yang luhung bahkan sebelum Islam itu sendiri datang. Nah, berbeda dengan Bahar Smith misalnya yang dia telah menghina Wali Songo, keturunannya terputus. Dia mengatakan sendiri dengan lidahnya mensarah, saya tidak akan memohon maaf sampai hari kiamat. Nah, itu bedanya bangsa Nusantara yang luhur, yang merupakan terah-terah dari para raja yang mulia, yang kaya raya di masa lalu. Kemudian ada terah daripada terah kenabian dari Wali Songo, sehingga dua kekuatan suci ini menjadi akhlak-akhlak yang adiluhung yang dimiliki oleh para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Nusantara hari ini. Itulah seperti Gus Fuad contohnya, ketika dia merasa oh ini takut menyakiti, dia langsung mohon maaf. Tapi Bahar Smith ketika mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, dia mengatakan sendiri bahwa saya tidak akan mohon maaf sampai hari kiamat. Rizik Syihab telah memberikan provokasi perang, mengatakan laskar monyet, kiai monyet dan lain sebagainya. Sampai sekarang tidak ada mohon maaf itu. Inilah bedanya akhlak adiluhung Nusantara yang merupakan terah nutfah nabawiyah dan nutfah para kesatria Nusantara yang agung dan maha dilambari oleh nilai-nilai tinggi peradaban, dengan orang-orang semacam mereka, Bahar Smith, Rizik Syihab dan sebagainya, yang sampai hari ini ketika menyatakan perang tidak ada klarifikasi dan mohon maaf, yang telah menimbulkan berbagai macam kegaduhan di daerah-daerah, tapi tidak ada mohon maaf. Kenapa? Akhlak. Disinilah mentalitas akhlak yang mulia atau akhlak yang tidak mulia. Dan Gus Fuad telah memperlihatkan kemuliaan akhlak Nusantara dengan beliau memohon maaf.
walaupun tidak, mohon maaf ya, walaupun diproses dalam hukum, ini kan penghinaan semacam ini, penghinaan yang tidak bisa masuk ke dalam delik karena orangnya sudah meninggal dunia. Orang yang harus melaporkannya siapa? Tidak ada kan. Nah, kemudian walaupun ada, itu hanya 4 bulan ancaman hukumannya. Nah, tetapi dengan itu Gus Fuad memohon maaf karena memang itu mungkin akan menyakiti kalau salah paham dari ucapannya itu orang-orang yang mengagumi Idrus bin Salim Al-Jufri, dan itu sudah dilakukan. Saya kira ini adalah uluran tangan yang mesti untuk diterima oleh keluarga besar Al-Khairat. Mari kita jadikan pengalaman beberapa hari ini, bagaimana kita bermuhasabah terhadap bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bersaudara antar satu daerah dengan daerah lain. Jangan memicu-micu nilai-nilai primordialisme yang dimana setiap daerah mempunyai primordialisme, dan kesejarahan bangsa Indonesia telah mengetahui bagaimana Yogyakarta, bagaimana Mataram di masa lalu yang mempunyai peradaban yang adiluhung, peradaban tinggi, para kesatria ada di sana dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai kedaerahan itu harus ditekan. Yang harus kita utamakan adalah nilai kebangsaan, keindonesiaan. Semacam hukum adat dan lain sebagainya yang ditutukan kepada Gus Fuad itu nilai-nilai primordialisme yang membahayakan daripada persatuan bangsa dan negara. Seharusnya itu ditegur oleh aparat-aparat yang ada di sana. Karena apa? Kalau di sana punya adat, di sini juga punya adat, di Jogja juga punya adat. Nanti kalau adat dengan adat, ini akan mencederai kebangsaan kita sebagai satu bangsa Indonesia, sebagai satu negara Indonesia. Kita harus mengedepankan nilai keindonesiaan di atas kedaerahan. Kita harus mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan di atas suku, di atas agama apa yang ada di Indonesia. Agama ini tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi dalam konteks keindonesiaan, agama ini dilindungi oleh negara, dilindungi oleh Pancasila, dilindungi oleh TNI kita, dilindungi oleh Polri kita, dilindungi oleh setiap desah napas dari bangsa Indonesia. Dan ini kita harus mengedepankan, menghormati, saling harga menghargai, toleransi, saling maaf memaafkan ada kesalahan. Apalagi ini masih bulan Syawal. Ini masih bulan Syawal, mari kita halal bihalal, mari kita saling maaf memaafkan. Jangan narasi-narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. PWI sebagai organisasi yang mengusung nilai-nilai peradaban tinggi, masa lalu kesultanan di Nusantara, ajaran-ajaran Wali Songo, dalam mereaksi Rizik Syihab misalnya, tidak dengan provokasi kembali, tapi kita dari Dewan Pimpinan Pusat terutama telah diinstruksikan oleh Ketua Umum Gus Fuad, Gus Abbas Bud, bahwa yang harus dikedepankan adalah proses hukum. Maka di setiap daerah mulai hari Senin kemarin sudah melaporkan narasi provokatif Rizik Syihab agar diproses secara hukum. Negara kita adalah negara hukum, panglimanya adalah panglima hukum. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo, biarkan para aparat hukum yang kemudian memandang apakah ini pantas untuk dilanjutkan ataukah tidak. Kalau kita mengatakan panglimanya adalah hukum, seperti Abnaul Khairat kemudian melaporkan, tetapi kemudian mengadakan demo-demo untuk menuntut aparat bertindak tegas, bertindak dan langsung memproses misalnya, berarti itu tidak percaya 100% terhadap hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita dari PWI akan memperlihatkan ketika kita sudah melapor kepada aparat kepolisian tentang provokasi Rizik Syihab, maka kita akan serahkan itu kepada pihak hukum. Kita tidak akan demo-demo menuntut agar pemerintah atau pihak kepolisian segera untuk memproses. Tidak. Kita serahkan kepada
apa namanya itu aparat hukum, bagaimana apakah provokasi yang kemarin dinarasikan oleh Rizik Syihab itu sudah layak untuk dimasukkan ke dalam apa namanya pengadilan ataukah tidak, dan itu kita serahkan kepada polisi. Dan saya kira inilah pembelajaran yang dibawa hari ini, dipertontonkan, diajarkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia agar menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain yang hari ini sudah berada di Indonesia, kita terima dengan tangan terbuka. Jadi ini sepertinya harus menjadi suri tauladan. Nah, kemudian mengenai isu PKI yang kemarin digemborkan, bahkan ada yang berusaha mendemo, saya kira Gus Fuad tidak terlalu mempermasalahkan itu. Buktinya PWI Jogja dan sekitarnya laporan kepada saya, Kiai katanya kita mau jaga di rumah Gus Fuad, tapi ditolak katanya. Jadi ketika ada ancaman demo sejak beberapa hari yang lalu, itu PWI Jogja dan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah sekitar daripada Jogja itu ingin menempatkan pasukan laskar di sana di Pondok Pesantren Gus Fuad, tapi Gus Fuad dan keluarga Pondok Pesantren Raudatul Fatihah menolak. Biarkan aja, enggak apa-apa, nggak usah jaga-jaga katanya. Akhirnya marah itu para laskar-laskar, kemudian kepada saya mengadu, apa itu maksudnya Gus Fuad katanya, menolak kami untuk PAM di pesantrennya Gus Fuad. Nah, kemudian Gus Fuad katakan bahwa memang itu tugasnya polisi, katanya sudah ada negara kita negara hukum, ya tentu yang akan menjaga keamanan adalah pihak polisi. Ya, kalau yang jaga itu laskar, nanti terjadi bentrok antar pribumi, itu tidak diinginkan oleh Gus Fuad sama sekali. Dan saya kira Gus Fuad tidak akan melaporkan itu. Kalau keluarga besar dari Wonokromo yang lain mungkin saja ya. Tapi kalau Gus Fuad, kira dan saya berusaha untuk memahami beliau tidak akan mempermasalahkan itu, dan beliau sendiri tidak akan melaporkan secara pribadi. Tapi keluarga besar beliau kan besar di Jogja itu, hampir seluruh kiai-kiai yang ada di Jogja itu ada kaitan persaudaraan dengan Gus Fuad Pleret, terutama dari kiai-kiai terah Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Nah, saya kira ini yang akan jadi masalah kalau misalnya pihak daripada Sulawesi Tengah itu pun semakin menunjukkan kedaerahan, maka saya khawatir juga nanti tokoh-tokoh ulama Yogyakarta itu juga akan memperlihatkan kedaerahannya. Tentunya ini akan mengganggu stabilitas kita sebagai bangsa yang bersaudara, bangsa yang mengedepankan toleransi, bangsa yang mengedepankan maaf gitu kan. Coba bagaimana Gus Fuad langsung minta maaf gitu. Karena memang walaupun bahasanya terlihat itu Mas Rifki, sepertinya yang dialamatkan kepada Idrus Al-Jupri sepertinya. Tetapi ketika beliau mengambil ayat kunu kirodatan khasiin, di mana ayat itu menerangkan tentang bagaimana akal-akalan Yahudi di dalam mengakali perintah Tuhan. Nah, itu sebenarnya beliau kemudian mengklarifikasi bahwa yang beliau maksud sebagai monyet itu adalah usaha-usaha orang-orang yang ingin menjadikan Idrus Al-Jupri sebagai pahlawan, kemudian tanpa memenuhi syarat. Jadi ingin dipaksakan. Jadi bukan Idrus Al-Juprinya, tetapi usaha-usaha akal-akalan seperti Yahudi yang kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera. Nah, itulah yang dimaksud, dan itu beliau sudah klarifikasi. Dan saya kira itu harus diterima oleh keluarga besar Abnaul Khairat, di mana seorang Gus Fuad sudah memohon maaf dan mengklarifikasi. Nah, sabkul lisan itu
apa namanya lisan yang terlanjur bicara, itu kan harus ditanyakan maksudnya seperti apa. Ketika Sohibul Kalam ini menerangkan maksud saya seperti itu, maka maksud yang disarah itulah yang kemudian yang harus diterima. Dan ini adalah apa luar biasa seorang Gus Fuad. Aidit, Fahri Barabba, Ahmad Barabba, Musa Al-Munawwar, itu semua kan PKI semua. Terus yang mau dituduh PKI itu siapa gitu loh? Hah? Apa seperti maling lempar batu sembunyi tangan, begitu maksudnya? Yo, kita ini juga orang Nusantara, nggak orang pintar semua, jadi ngerti lah. Nggak usah seperti maling lempar sembunyi tangan. Orang mereka yang gebur PKI di Indonesia mereka kok. Jadi nggak masuk akal lah. Kalau menurut saya, kalau seandainya suatu saat nanti kalau mau jor-joran di depan hakim, kita jor-joran aja sekalian. Siapa sih yang PKI sebenarnya? Siapa sih yang nasab palsu sebenarnya? Ya. Kalau saya Kiai Imad ya, punten ya, mohon maaf. Kalau saya sih kalau mereka mau lapor atau mau bertemu di depan hakim, saya setuju aja. Nanti kita sama-sama bawa bukti di depan hakim, siapa yang menghina ulama-ulama pahlawan seperti Kiai Hashim, yang menghina Gus Dur. Kita ambil semua bukti-bukti, kita bawa juga di depan hakim, kita saling tuntut. Kita lihat, mau nggak pemerintah mengambil jalan tengah untuk menghakimi yang salah, atau pemerintah mau hakim mau membela Ba'alawi, itu aja. Kita punya bukti banyak kok. Faisal Assegaf menghina Kiai Hashim, kan banyak. Ya udah, kalau memang mau ngelapor-lapor, kita jor-joran aja gitu loh. Sekarang pertanyaan saya, ketika Rizik Syihab mengatakan ke Gus Dur buta mata buta hati, apa ada Abnaul Nahdiyin mereka mengatakan mereka telah menghina Kiai Gus Dur, terus mengatakan oh ini Ba'alawi monyet segala macam? Nggak ada, karena orang Nusantara itu diajari sopan santun. Sekarang baru dihina satu tokoh mereka saja sudah emosi, ini apa namanya kiai-kiai monyet, pasukan monyet, jenderal-jenderal monyet. Makanya kalau mau ajur-ajuran di depan hakim, ya udah sekalian aja gitu loh. Jangan, nggak usah minta maaf sama mereka, nggak usah kita takut-takut, ya udah kita bawa bukti, mereka bawa bukti, kita hajar-hajaran depan hakim. Itu aja. Itu kalau saya ya. Ini pendapat saya. Gak usah nanggung-nanggung lah, kita punya bukti banyak kok.